Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bagaimana nih melakukan mindfulness ya? Jadi saya akan sharing 10 cara praktis ya melakukan mindfulness setiap hari. Karena banyak beberapa rekan yang bertanya, gimana sih Kang caranya mindfulness gitu ya. Karena pada saat pelatihan itu terasa sekali memang manfaatnya ya. Nah, jadi rekan-rekan silakan nanti berlatih ya. Ini 10 cara ini setiap hari dilakukan gitu ya. Untuk mindfulness, karena mindfulness ini ketika Anda mindfulness diam beberapa saat, tubuh itu melakukan self healing. Ya, ini luar biasa Tuhan berikan kepada kita ya, kepada manusia, Masya Allah luar biasa gitu loh. Jadi memang banyak sekali manfaat melakukan mindfulness. Nah, gimana dong caranya gitu ya berlatih mindfulness setiap hari gitu kan. Nah, pertama Anda bisa lakukan ketika baru bangun di pagi hari ya. Perhatikan nafas rekan-rekan, nafas Anda, fokus pada pernafasan ya, rasakan efek di pernafasan ini di seluruh tubuh gitu ya. Boleh sambil afirmasi, terima kasih Tuhan aku masih bernafas, akses rasa bahagia ya. Saat itu sekarang di situ ada baru bangun, rasakan kondisi happy atau penuh syukur gitu ya. Dan setiap tarikan nafas nikmati di seluruh tubuh ya itu. Ya jangan buru-buru bangun gitu ya pada pagi hari. Kemudian yang kedua adalah santai ya, nggak usah langsung misalnya buru-buru kamar mandi, melangkah aja, melangkah, nikmati kalau Anda di luar ada taman, Anda nikmati ya, lihat pohon yang mekar indah ya, suara burung, angin, pepohonan gitu ya, nikmati tuh. Jadi rutinitas yang biasa Anda gerobak-gerobak buru-buru tahan ya. Atau tadi baru bangun tidur gitu ya, Anda mau sholat tahajud atau Anda mau sholat subuh misalnya gitu, boleh jalan pelan-pelan, nikmati langkah demi langkah gitu ya sampai kamar mandi. Nanti setelah sholat tahajud atau nanti sholat subuh ya, keluar rumah, nikmati udara segar, lihat sekeliling, rasakan saat itu ya, Anda menikmati itu semua gitu ya. Nah ini. Kemudian yang ketiga adalah dalam perjalanan ya, dalam Anda perjalanan ke kantor atau yang sekolah ya atau kemanapun ya. Nah ini nikmati dalam perjalanan tuh, Anda nikmati ya, berkendara nikmati ya, Anda rasakan perjalanan ini menyenangkan, damai gitu ya. Rasakan, lihat sekeliling sambil tarik nafas halus, hembuskan pelan-pelan, nikmati seluruh tubuh Anda. Nah ini, jadi dalam setiap perjalanan pun Anda tetap dalam kondisi mindfulness gitu ya, awareness-nya juga ya. Rasakan pada saat itu ya, apa saja yang Anda rasakan, Anda lihat, Anda dengar, nikmati saja ya, nikmati sambil tarik nafas halus, hembuskan pelan-pelan ya, seperti itu ya. Nah kemudian pada saat di lampu merah, di perhentian ya, rasakan tuh pernapasan Anda, nikmati pemandangan sekitar, lihat kiri kanan perlahan gitu ya, sambil tetap tarik nafas halus, hembuskan pelan-pelan ya, nikmati saat itu, sekarang di situ ya. Anda lihat sekeliling Anda gitu, fokusnya di situ aja, nggak usah berpikir kemana-mana. Itu aja apa yang Anda lihat, yang Anda dengar, rasakan saat itu, detik itu juga ya, fokuskan pada momen itu gitu ya rekan-rekan. Kemudian yang kelima adalah ketika Anda sudah sampai kantor nih ya, atau di sekolah gitu ya, apa tujuan Anda lah ya, luangkan dulu waktu sejenak ya untuk mengorientasi diri nih ya, bernafas dengan kesadaran penuh, dengan tenang, rilekskan tubuh Anda ya. Jadi ketika Anda tiba di kantor ya, tenangkan dulu aja, tarik nafas, terus pelan-pelan, nikmati beberapa saat, itu paling hanya sekitar 30 detik kok ya. Boleh 1 menit boleh kalau Anda mau agak lama biar lebih tenang lagi gitu ya, atau karena masih baru ya belum bisa cepat misalnya ya 1, 2, 3 menit boleh gitu ya. Nanti kalau Anda sudah terlatih, sinaps kanan kiri sudah menyatu, itu cepat sekali untuk rileks ya. Tinggal tarik nafas, tahan beberapa saat, hembuskan sambil boleh afirmasi, aku rileks, aku izinkan pikiranku damai tenang, perasaanku damai tenang. Nah bisa seperti itu gitu ya rekan-rekan ya. Barulah Anda beraktivitas tuh ya, melakukan satu hal ya, seperti itu.
Kemudian ketika duduk di meja kerja, ya kan Anda udah lama banget nih kerja nggak kerasa gitu ya. Nah, sadari tuh biasanya ada tanda-tanda tubuh tuh, entah pegel ya, entah ada mungkin mulai ngantuk gitu, mulai ada nggak kurang nyaman ya. Langsung aja ya, Anda istirahatkan dulu, regangkan tubuh, jalan di sekitar ruang kerja Anda ya, lihat kanan, lihat kiri. Nah, kalau yang sekolah gimana nih Om gitu ya. Saya sekolah nih, udah gurunya apa dosennya monolog gitu ya, ngantuk gitu ya. Bisa kamu gunakan tarik nafas, tahan, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas, tahan, hembuskan pelan-pelan itu. Atau silakan aja izin sebentar keluar. Ya, sama gurunya minta ke WC, cuci muka, tarik nafas, nanti di luar hembuskan, mindfulness di sana, masuk lagi. Ya, karena nanti dipaksakan blank, percuma, zong juga gitu ya, materi sekolah pembelajaran nggak masuk. Ya, nggak bisa diterima dengan baik gitu kan. Untuk yang bekerja itu yang dilakukan gitu ya. Udah terasa kurang nyaman di tubuh, ya udah tarik nafas, hembuskan, jalan-jalan di ruangan gitu ya, peregangan, stretching dikit-dikit ya, itu dia ya. Selanjutnya yang ketujuh, gunakan peristiwa berulang pada hari itu ya, seperti deringan telepon, ketukan pintu, berjalan di lorong-lorong atau berjalan di gang-gang ya, sebagai isyarat mini untuk relaksasi misalnya ya. Ada telepon, ada SMS, ada WhatsApp masuk atau apa gitu yang penting ke Anda, wah itu sebagai sinyal bahwa aku harus relaksasi setelah ini gitu loh. Ya, aku nanti sampai rumah relaksasi misalnya. Ada ketukan pintu, setelah itu relaksasi gitu ya. Nah, lakukan relaksasi mini, relaksasi instan gitu ya. Dia tenang, rileks, tarik nafas, hembuskan pelan-pelan, rasakan kondisi Anda saat itu sekarang di situ. Ya, fokus ke diri aja, fokus ke fisik. Boleh juga fokus ke tarikan nafas. Hembuskan pelan, tarik nafas ya, sekitar kurang lebih 3 menitan, 5 menitan aja lakukan ya. Oke. Yang kedelapan, berjalan dengan penuh perhatian nih. Misalnya Anda udah mau pulang ya dari kantor, perhatikan tuh ya langkah Anda, nikmati, gak usah buru-buru, santai aja ya. Yang mau ke mobil, ke motor atau ke bis ya, nikmati tuh tanpa buru-buru ya. Lihat, dengar, rasakan sekeliling ada apa gitu loh ya saat itu di situ. Jadi kenapa jiwa Anda gak kemana-mana, sudah nikmati aja di situ ya. Yang kesembilan, sampai di rumah ya, menyapa keluarga ya, teman mungkin yang kos-kosan gitu ya. Kamu beri jeda beberapa menit lah Anda untuk melakukan transisi diri Anda gitu ya. Sama kayak tadi sampai di kantor juga ada melakukan hal tersebut, jeda waktu beberapa saat ya. Sama sampai di rumah juga gitu, tarik nafas, hembuskan, rasakan saat ini aku di sini. Boleh sambil akses rasa bahagia. Ya. Nah, karena dengan demikian ya, bagi Anda yang punya anak-anak ya kalau Anda sudah tahu vibrasi, mendengar YouTube saya tentang vibrasi ya, itu bisa nyebar soalnya. Jadi kalau ada rasa jengkel, kesel di luar belum diselesaikan dengan melakukan transisi ini, sehingga Anda bisa benahi dulu, Anda boleh ya bertemu dengan anak Anda yang masih kecil gitu ya. Karena kalau tidak, itu anak nanti kena vibrasi negatif dari Anda yang belum clear ya. Nanti Anda main gak kerasa, itu anak 3 hari 4 hari kemudian bisa sakit batuk pilek atau apa gitu ya. Apalagi zaman sekarang nih, bahaya bapil kan. Nah ini ya gunanya di situ ya, bermanfaat untuk Anda merilis dulu ya hal-hal yang negatif di kantor, di jalan, di mana, biar nanti benar-benar di rumah itu Anda dalam kondisi mindfulness happiness gitu ya. Kondisi mindfulness dengan kebahagiaan penuh ya, sangat happy, sangat bahagia. Yang terakhir 10, nah ini, saat Anda akan tidur, lepaskan semua beban hari ini dan besok. Ya, lakukan perlahan, penuh perhatian. Jadi, lepaskan semua. Kalau ada hal-hal yang belum clear, ada hal-hal yang bikin Anda jengkel, ya, sebelum Anda tidur, menjelang tidur, dikelirkan semua, diselesaikan, lepaskan semua, maafkan semualah orang-orang yang bikin Anda jengkel pada hari itu, gitu ya. Dan besok gak usah ada cemas-cemas, ya. Kecemasan hari esok tuh gak ada, lepaskan, berserah diri total pada Tuhan, ya. Sudah, sehingga Anda tidur dalam kondisi senyum, silakan tidur. Ya, lakukan mindfulness, fokus ke tubuh sambil senyum, ya. Nah, efeknya bagaimana? Luar biasa. Saya nggak bisa bercerita satu persatu karena setiap orang mengalami sensasi yang berbeda, pengalaman keajaiban yang berbeda-beda, ya. Silakan ya, Anda lakukan 10 teknik ini, ya. Anda coba sendiri, lakukan setiap saat. Berapa lama? Lakukan selama-lamanya, ya. Kalau Anda mau ngecek, mau ngetes, ya boleh minimal
coba dulu ya 2 minggu, lakukan lagi 2 minggu, sebulan, ya lihat sebulan, lakukan lagi bulan depan ya, 30 hari, 60 hari, menjadi kebiasaan baru nanti bagi Anda, 90 hari, lihat hasilnya gitu ya, efeknya. Ya, Anda yang merasakan, Anda yang mendapatkan manfaat ya. Monggo silakan rekan-rekan, semoga sharing ini bermanfaat ya. Saya doakan Anda selalu sehat, sukses, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.